Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah rumah warga di Kota Bandung ambruk seketika. Akibatnya 3 kepala keluarga harus mengungsi. Akses jalan warga pun ditutup sementara. Beginilah kondisi salah satu rumah warga yang ambruk di Gang Sumantri 2 Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak bagian dapur dan kamar mandi roboh diduga akibat pondasi rumah yang tidak kuat menahan kirmir saluran air. Akibat robohnya rumah warga tersebut, sebanyak 3 kepala keluarga mengungsi karena khawatir akan terjadi ambruk susulan. Selain itu, akses jalan gang pun ditutup sementara karena bahayanya material bangunan yang ambruk. Menurut pemilik rumah, bagian dapur dan kamar mandi ini tiba-tiba ambruk, hanya ada getaran saja. Beruntung dapat menyelamatkan diri. Tetangga juga. Ini satu rumah, Pak. Cuman ada 3 kakak di sini. 3 kakak. Mungkin karena ada air juga kan, kamar mandi kan sama saya. Airnya masuk ke bawah. Terkikis mungkin kan. Nah ini kan bukan pondasi. Enggak Pak, di rumah sebelah, rumah kakak Pak. Siap. Di malam kurang lebih pukul 20 ya, atau merosong terjadi longsor rumah dan memang berada di kirmir saluran air begitu. Ini sepertinya tidak kuat menahan struktur bangunan, sementara fondasi bawah ini tidak kuat menahan dan memang tidak ada penahan di bawah ya, rem dan sebagainya. Untuk sementara kita mungkin membersihkan dulu material, dan ini juga harus hati-hati dengan posisi yang bangunan yang masih menggantung seperti itu. Saat ini petugas dari kecamatan bahu-membahu membersihkan material bangunan bagian rumah yang ambruk untuk mencegah longsor susulan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pelaku aksi teror pembakaran di sejumlah teras rumah warga di Cianjur, Jawa Barat akhirnya berhasil diamankan petugas unit reskrim Polsek Cianjur. Beginilah suasana 3 lokasi tempat kejadian pasca kebakaran yang dilakukan Yusuf Supriyatna alias Ius, 28 tahun, yang merupakan pelaku aksi teror pembakaran di Gang Rambutan, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaku berhasil diamankan di tempat kediamannya tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan serta penyisiran dengan memeriksa sejumlah CCTV rumah warga yang ada dan mengarah kepada pelaku. Dari hasil pemeriksaan petugas belum diketahui secara pasti motif pelaku membakar teras rumah warga. Terlebih saat itu pelaku tengah dalam pengaruh minuman beralkohol. Selain itu, pelaku juga pernah melakukan aksi pencurian kotak amal di salah satu masjid. Namun pelaku kembali dilepaskan setelah adanya mediasi. Sejumlah barang bukti berupa kursi dan tempat penyimpanan bekas telur ayam yang sudah terbakar diamankan petugas kepolisian. Pada kesempatan siang ini juga kami akan merilis untuk pengungkapan percobaan pembakaran 3 rumah yang terjadi di Cianjur Kota. Kami kenakan pasal dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan dan banjir, dan jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan timbul bahaya bagi nyawa orang lain, Yunto mencoba melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUH pidana Yunto, pasal 53 ayat 1 KUH pidana. Ini perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, ancaman pidananya paling lama 12 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 187 dan kedua pasal 53 ayat 1, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Pasangan suami istri di Cianjur, Jawa Barat yang menjadi pelaku pencurian disertai kekerasan berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Dalam melancarkan aksinya tersebut, pelaku juga dibantu oleh salah satu teman lainnya. Inilah RN, MJ, dan DYG, pelaku pencurian yang disertai kekerasan atau curas. Usai berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Dari ketiga pelaku diantaranya merupakan pasangan suami istri, yakni MJ dan DYG. Para pelaku berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di tempat kediamannya masing-masing, setelah dilaporkan oleh korbannya.
Dari hasil pemeriksaan dalam melancarkan aksinya, para pelaku memiliki perannya masing-masing. Di antaranya DYG seorang wanita yang merupakan sebagai umpan untuk mencari korbannya. Sementara RN dan MJ, suami dari DYG merupakan sebagai eksekutor korbannya setelah terjebak rayuan dan ajakan DYG. Dari hasil kejahatan tersebut, sebanyak 10 unit sepeda motor berbagai jenis hasil kejahatan dan sebilah golok turut diamankan petugas kepolisian sebagai barang bukti. Menurut petugas kepolisian, para pelaku merupakan komplotan yang sudah terorganisir dan terencana dalam melakukan aksinya. Sementara itu, hasil dari kejahatannya tersebut dijual keluar wilayah Cianjur dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian dari beberapa perkara begal yang terjadi, ini semua alhamdulillah bisa kita ungkap dan kita tangkap. Ada 3 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana 1 berjenis kelamin perempuan, 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Peran daripada tersangka yang berjenis kelamin perempuan ini adalah sebagai pemancing, bahwa memang salah satu laporan polisi yang masuk, jadi memang korban dipancing atau dibujuk oleh tersangka perempuan tersebut, kemudian diajak ke suatu tempat, dalam hal ini penginapan, kemudian di sana dijebak, setelah dijebak, kemudian ditodong oleh kedua pelaku tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang tentang kejahatan yang disertai kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Selanjutnya, informasi ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara Wanadri akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami.